HP Iya. ya Kak ya. Jadi banyak kemudahan Mas Mei untuk mendapatkan kode billing. Terus nanti kalau sudah dapat kode billing nih Kak Rima nih, ada jangka waktunya nggak kode Nah. billing itu bisa dipakai? Baik, jadi kode billing ini tidak selamanya aktif nih Mas Mei. ID billing ini aktifnya 1 bulan sejak pembuatan. Jadi seumpama udah 1 bulan kelewat sudah gugur, tidak bisa digunakan. Oh Seperti gitu itu. ya, Iya. otomatis kayak expired gitu ya Kak Benar ya. Berarti udah sekali. nggak bisa dipakai lagi, cuman dalam jangka waktu 1 bulan Benar, aja. tapi tidak usah khawatir. Nanti Kenapa bisa bikin kode billing lagi yang baru. Oh gitu, dengan masa pajak yang sama gitu bisa Kak ya? Bisa. Jenis bisa. pajak yang sama juga ya? Bisa, asalkan nanti pembayarannya tidak lewat jatuh tempo pembayaran. Takutnya Seperti kena itu. denda ya Kak Benar ya malahan sekali. kalau ini. Oke Kak Rima, sekarang nih Kak sudah tahu caranya, sudah misal sudah dapat kode billingnya, bayarnya gimana nih? Oke. Bayar di kantor pajak nggak sih? Oh, jangan. Jadi kantor pajak jangan berikan uang tunai ya Mas ya. Oh, Jadi gitu. KPP Pratama Semarang Timur menyediakan yang namanya mesin edisi. EDC kawan yang gesek itu Kak? Kawan pajak tinggal gesek aja melalui pembayaran lewat mesin edisi atau bisa dilakukan pembayaran melalui mesin ATM, bisa juga lewat e-banking yang lagi ngetren. Terus bisa dibayar lewat bank atau kantor pos. Nyamannya kawan pajak mau bayar lewat mana gitu. Oh gitu. Jadi diingat ya kawan pajak ya. Untuk pembayaran pajak bukan di kantor pajak. Benar Kantor sekali. pajak hanya untuk urusan administrasinya saja. Tapi nanti kalau mau gesek itu bisa ada mesin edisinya. Jangan juga dititipin ke kantor pajak, ke petugas kantor pajak. Benar, karena Gitu. layanan di kantor pajak tidak dipungut biaya. Betul sekali ya Kak ya. Tidak ada pungutan biaya. Yang penting kawan pajak bayar pajaknya aja. Benar. Gitu. Nanti kalau mau ke kantor pos juga kantor ke bank itu berarti kalau sudah bikin kode billing tinggal ditunjukin aja ya Kak ya. Benar, jadi tinggal Kode bawa billingnya. aja kode billingnya, di print boleh, dicatat juga boleh, ditunjukin ke bank atau kantor pos atau bisa lewat Oh e-banking gitu, juga. nggak perlu dicetak berarti Kak ya? Berarti tinggal Nggak ditunjukin harus. aja misal dapatnya Benar. PDF gitu, kita lewat HP ditunjukin. Iya. Kak petugas bank saya mau bayar pajak yang ini gitu bisa Nah, ya? benar sekali Mas Wei, seperti itu. Oh itu biar lebih ramah lingkungan Kak ya? Oke, nggak perlu tunai juga. Sepertinya itu aja. Mungkin kawan pajak ada yang butuh informasi lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau bertanya. Dibuka sesi diskusi Kita pada sore buka hari sesi ini. diskusi ya. Ini nggak perlu malu-malu kalau kawan pajak mau tanya-tanya, silahkan. Sudah ada pertanyaan kah yang masuk? Di KP Pratama Semarang Timur ini juga banyak Mas Mei Apa yang tuh? udah bisa bikin kode billing mandiri. Jadi Gitu, udah canggih-canggih ya berarti ya. biasanya dibikin di layanan mandiri, terus nanti tinggal bayar lewat mesin edisi atau mesin ATM. Jadi memang mudah sekali untuk bayar pajak ini. Oh iya Kak, tadi lupa saya nanyain, kan bilangnya bisa lewat WhatsApp ya? Iya. Nomornya berapa sih Kak? Oh iya, tadi belum disebutkan ya gimana cara mendapatkan nomornya. Jadi kawan pajak cukup klik link yang sudah tertera di bio kami atau bisa juga klik di bit.ly/KPP SMG Timur. Nah, di situ sudah lengkap layanannya. Mulai dari akan konsultasi perpajakan, pembuatan kode billing atau pengajuan permohonan, di situ sudah tersedia nomor-nomor yang bisa dihubungi juga seperti itu. Oh gitu, tinggal ke bit.ly KPP SMG Timur Kak ya. Nanti Benar cek sekali. di link di bio ya. Mm-mm. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Ini ada pertanyaan dari Edwaton Gelo. Pas banget Pak, saya lupa dibayar billingnya. Kalau kadaluarsa gimana ya? Apa tidak apa-apa? Gimana nih Mbak Rima? Oke, seperti yang tadi kita bahas ya Mas Mei ya. Jadi kalau kode billing memang kadaluarsanya 1 bulan. Namun apabila kadaluarsa, wajib pajak bisa membuat lagi kode billingnya. Nah, silakan dibayarkan dan jangan sampai lewat jatuh tempo pembayaran. Gitu. Jadi Benar untuk sekali. KN Waton Gelo ya tinggal dibikin lagi aja, dibikin baru kode billing itu dengan masa pajak yang sama,
dengan jumlah pembayaran yang sama, tahun pajak yang sama, jenis pajak yang sama, semuanya persis plek itu bisa. Nanti akan tinggal bikin didapatkan. aja. Nanti didapatkan 15 kode digit yang baru. 15 kode digit yang baru. Jadi nanti kode billingnya berbeda ya Kak ya. Benar sekali. Setiap transaksi itu pasti berbeda. Iya. Nanti dipastikan juga jangan sampai salah kalau misalnya nanti nulis ternyata salah satu digit gitu pembayaran untuk lah kok sebenarnya tagihan saya 100.000, kenapa saya harus bayar 5 juta gitu. Iya. Karena kesalahan Jadi gitu ya. sebelum dibayarkan billingnya dicek dulu nanti jumlah setorannya, masa apakah pajaknya, sudah benar tahun ya? pajaknya. Benar sekali Mas Wei. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @ajik supra. Saya barusan mau billing untuk UMKM kode jenis pajak, kode jenis setoran, bedanya apa ya? Saya pilih yang mana? Oh, oke. Jadi ini mau bayar pajak untuk UMKM yang 0,5% itu Kak. Iya. Kak Ajik Supra ini tanya kode jenis pajak dan kode jenis setorannya itu maksudnya apa, bedanya apa, Oke. dan harus memilih yang mana. Oke, jadi untuk @ajik.supra, jadi kawan pajak yang namanya kode jenis pajak itu misalnya jenis pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23. Jadi kode jenis pajak itu ya jenis pajaknya seperti itu Nah, ya. kalau yang UMKM ini milihnya yang apa Kak? Nah, Jenis untuk yang pajaknya? UMKM silakan pilih kode jenis pajak yang 411128 atau PPh final. Nah, untuk kode jenis setorannya ini misalnya ada kode jenis setoran untuk masa, tahunan, terus atau STP seperti itu. Kalau UMKM pilihnya yang 420. Oh gitu, jadi Iya. nanti pilihnya 411128 420 ya. Benar sekali. Nanti tinggal dipilih aja untuk masa pajak berapa gitu. Terus Oke. kemudian ada pertanyaan dari Kak Eka Novian. Kalau mau bayar pajak bingung tentang jenis dan kode setoran, bisa tolong dijelaskan Kak? Ini maksudnya gimana ya Kak ya? Oh, jadi ini Gimana, kayaknya Karima? Kak Eka Novian ini mirip-mirip sama pertanyaan yang Ah, tadi sama kali tadi ya. ya. Tentang perbedaan jenis dan kode setorannya. Jadi tenang aja kawan pajak, kami KP Pratama Semarang Timur membuka konsultasi ya, bisa mengakses nomor kami tim penyuluh pajak KP Pratama Semarang Timur apabila bingung, aduh ini kode jenis pajaknya yang mana ya, jenis setorannya yang mana ya, seperti itu. Gitu. Jadi untuk memastikan kebenarannya, mending kawan pajak tanyakan dulu aja, nanti bisa lebih pas. Misal 411128 kode jenis setorannya benar 420 seperti itu. Oh gitu, nanti atau pilih masa atau dipastikan lagi tahunan. gitu ya. Iya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya di bit.ly /KPPSMG Timur Kak ya. Benar Nanti sekali. pilih yang konsultasi aplikasi /perpajakan. Benar sekali. Di situ kan nanti dibagi per wilayahnya, nanti kawan pajak bisa tanya-tanya ke petugas yang sesuai wilayahnya di Kecamatan Semarang Utara atau Semarang Timur, nanti di kelurahan mana, di situ ada petugas kami masing-masing. Nanti kawan pajak silahkan berkonsultasi ke petugas terkait untuk memastikan gini, saya mau bayar pajak ini masa pajak sekian, bener nggak ininya seperti ini gitu, ngisi kode billingnya gitu ya. Benar sekali. Kalau mau langsung minta dibikinin, pilih yang billing agak lupa saya. Ada menu billing sendiri Kak ya. Permohonan kode billing. Permohonan kode billing. Benar betul. sekali. Jadi biar memastikan nggak salah bayar nih, silakan untuk chat konsultasi terlebih dahulu. Oke, terus yang tadi kan ngomong-ngomong masalah UMKM nih ya. Kak Aji tadi ya Kak ya. Itu kapan ya Kak harus setornya? Paling lambatnya tanggal berapa, kan tadi bilang jangan sampai terlambat. Iya. Yang lambatnya kapan? Terus saya dengar-dengar tuh ada insentif ya Kak untuk UMKM. Oke, jadi benar sekali Mas Mei. Untuk UMKM seperti yang tadi sudah disampaikan, yang Mas Mei paham sekali. Untuk UMKM jatuh temponya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 15. Iya, bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terus untuk mengenai insentif, jadi Direktorat Jenderal Pajak memang memberikan insentif untuk pelaku UMKM Mas Mei. Jadi apabila yang memanfaatkan insentif, maka cukup buat kode billingnya,
terus nanti melakukan pelaporan realisasi seperti itu. Oh gitu, itu lapornya di mana Kak? Di DJP online. Di DJP online juga Iya, ya? apabila manfaatkan. Iya, itu kalau sudah memanfaatkan insentif berarti nggak perlu bayar Kak ya? Benar, cukup laporan realisasinya aja. Cukup laporan realisasi aja. Iya. Nanti di laporan realisasi ada apa aja tuh Kak? Nanti ada tergantung nih, apakah itu pajak yang dipotong atau yang disetor sendiri. Di situ apabila dipotong nanti disebutkan kode billingnya juga, disetorkan sendiri nanti disebutkan juga kode billingnya seperti itu. Termasuk Iya. omset dan pajak yang harusnya dibayarkan juga Kak ya? Benar, iya. Jadi dibuat dulu kode billingnya, nanti dicantumkan di laporan realisasi. Seperti itu kawan pajak. Kalau untuk setor ini Kak, setor pajaknya nih Kak. Mohon maaf nih, balik lagi nih. Agak lupa. Tadi kan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Benar sekali itu Setelah untuk yang masa sendiri. pajak berakhir. Benar Itu sekali. bisa dikasih contoh nggak Kak? Oke, jadi semisal nih untuk masa pajak Oktober, jadi wajib pajak sudah menghitung nih omsetnya berapa, jadi dikalikan 0,5%-nya. Benar, sudah diketahui pajak yang seharusnya dibayarkan. Yes. Kalau sudah nanti paling lambat untuk masa Oktober nih contohnya, paling lambat dibayarkan sebelum tanggal 15 November. Oh gitu. Benar sekali. Jadi untuk omset Oktober, Benar. Oktober ini berarti masa pajak ya Kak ya? Iya. Masa pajaknya Oktober disetorkan paling lambat tanggal 15 November. November, iya. Itu maksudnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajaknya Kak ya. Benar. Jadi masa pajak Oktober bayar paling lambat 15 Benar sekali. November. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nunung Fiprianingsih. Pertanyaannya, Kak, kalau tanggal bayar pajak jatuh di hari libur atau tanggal merah gimana ya? Oke, ini nyambung sama kayak tadi ya Mas Mei. Jadi Iya. apabila tanggal 10 atau tanggal 15-nya itu merupakan tanggal libur nasional atau tanggal merah, maka jatuh temponya ke setelahnya. Jadi hari kerja berikutnya Kak ya? Iya. Tapi misal nih tanggal 15 tanggal merah, maksimal tanggal 16 sudah harus dibayarkan. Seperti itu. Oh gitu. Tapi sebenarnya sekarang hari Minggu juga bisa bayar pajak Iya, ya Kak kan ya? tadi ada e-billing kan, ada DJP online juga. Billingnya juga online, Benar. pembayarannya juga online. Sebenarnya daripada gitu, mending kalau emang sudah jatuh temponya dibayar aja ya. Benar Karena sekali. banking juga bisa waktu hari libur juga karena otomatis dari sistem bisa ATM Ya, atau sekarang mobile udah banyak banking ya. kemudahan, jadi kawan pajak bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja bisa Iya, keakses. betul. Apalagi ini di wilayah Semarang Kak ya, saya susah-susah sinyal itu jarang ya mungkin Iya, ya. udah. Kecuali kalau mungkin di agak-agak mohon maaf. Ya, nggak usah disebut lah. Iya. Agak susah sinyal, daerah agak susah sinyal gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, ini ada dari @indasarilu. Saya coba lapor SPT tahunan tapi status kurang bayar. Itu apakah saya harus bayar? Cara dapat billingnya gimana? Baik, jadi mengenai pelaporan SPT tahunan nih yang sebentar lagi sudah tutup tahun, jadi Ya. disiapkan juga untuk pelaporan SPT tahunannya. Apabila ada kekurangan pembayaran atau statusnya kurang bayar dari bukti potongnya itu, Iya. terus di input ternyata kurang bayar, maka wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum melaporkannya. Iya. Nah, untuk cara kode billingnya nanti sama seperti tadi, dapat melalui beberapa akses untuk mendapatkan kode billingnya. Gitu ya. Bisa langsung juga bikin di DJP online kan sekalian sebelum laporan gitu. Gitu ya. Jadi untuk apabila ada kekurangan bayar pajak karena kekurangan pemotongan gitu, Benar. mungkin memotongnya nggak pas sama penghasilannya yang seharusnya, yang mengakibatkan kurang bayar atau cicilan yang bulanan tadi ya Kak ya, PPh pasal 25 ya, itu harus dibayar kekurangan pajaknya. Benar. Itu caranya nanti bikin kode billing dulu, kemudian disetor lewat Setorkan baru nanti baru dibayarkan. bisa dibayarkan kemudian dilaporkan ya. Oh iya, Kak, ya. benar. Jangan lupa ya. Terus kemudian nih
ada dari @pujis. I-nya berapa tuh Kak ya? Aduh panjang banget ya sepertinya. Saya ada transaksi PPH 23 dengan bendahara kode jenis setoran pakai 411123 100 atau yang mana ya? Baik, mengenai transaksi dengan bendahara nih Mas Transaksi Mei. dengan bendahara gimana? Oke, untuk transaksi dengan bendahara kita harus pilah-pilah dulu nih. Ini bendahara dana desa, bendahara APBN atau bendahara APBD nih. Oh gitu, beda ya Kak Beda, kodenya ya? beda. Kode jenis setorannya nanti berbeda Mas Mei. Semisal nanti untuk bendahara APBN ambil kode jenis setoran yang 910. Seperti itu. Untuk yang bendahara APBD bisa ambil kode jenis setoran 920 seperti itu. Jadi memang masing-masing berbeda. Tergantung gitu ya, Kak, transaksinya dengan bendahara apa dulu. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu Mas Mei. Jadi tadi ada kode apa Kak namanya, kode jenis setoran sama kode Jenis pajak. Nah, untuk kode jenis pajaknya itu sama, yang membedakan nanti kode jenis setorannya ya. Benar Untuk sekali. APBN, APBD atau dana desa. Iya. Itu bukan dari ininya Kak ya, bukan dari apa namanya sumber dananya, tapi dari Bukan. bendaharanya sendiri Iya, ya. jadi pengelola dananya bendaharanya. Jadi kalau untuk pemerintah pusat, misal kita dipajak gitu ya Kak ya, nanti pakai kodenya 910. Ya, Nanti APBN, kalau bendahara dari APBN. Pemda itu pakai 920, kalau Desa. dananya dengan bendahara desa nanti berarti pakai 930. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya. Wah, banyak sekali nih Kak. Oh, Rai-Rai ramai nih Mas Wei. Ada lagi nih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Kan kode jenis setoran banyak tuh. Kan bisa aja salah, kira-kira bisa diubah nggak Kak? Oke. Gimana Kak Rima tuh? Jadi nih apabila saat pengecekan kawan pajak ternyata aduh ada yang salah nih. Asalkan itu belum dibayar, silakan kode billingnya dibuat ulang. Oh gitu, jadi Iya. yang lama tinggal dibuang aja, di strike Iya. aja gitu ya. Nggak usah Benar dipakai, ntar sekali. sebulan juga expired gitu Iya, ya. benar sekali Mas Mei. Nah, nanti apabila sudah terlanjur dibayarkan nih, wajib pajak atau kawan pajak dapat melakukan permohonan pemindah bukuan seperti yang sudah kita jelaskan di segmen-segmen sebelumnya nih Mas Mei. Oh gitu, jadi Iya. nanti tinggal dipindah bukukan aja. Benar sekali. Sudah, apalagi ya Kak ya, kira-kira ada tambahan lagi mungkin dari Kak Rima? Sepertinya sudah clear ya Mas ya, sudah banyak antusiasme pertanyaan. Ini mungkin kalau nanti kawan pajak ada yang mau bertanya lagi, Oke. bisa lewat link yang di bio ya. Atau masih ada pertanyaan lagi, kakak operator? Oke, kita tunggu dulu mungkin Kita ya. tunggu dulu. Kakak operator mengcopy pertanyaannya. Nggak apa-apa kawan pajak kalau misal banyak yang ditanyakan mengalami kesulitan. Nah ini Kak, pertanyaan selanjutnya dari @Agustina Budiman. Mohon tanya, saya ingin konsultasi soal SPT, apakah harus menghadap ke kantor pajak Semtim menemui AR-nya? Oke. Oke, terus di bawahnya ada tambahannya lagi Kak. Apakah harus daftar dulu untuk datang konsultasi? Gimana nih Kak Rima? Baik, sebelumnya saya sapa dulu Bapak Agustinus Budiman. Selamat sore, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apabila hendak berkonsultasi mengenai SPT, silakan datang ke kantor pajak Semarang Timur. Namun sebelum datang, mohon ambil nomor antrian terlebih dahulu ya Mas Mei ya, melalui kunjung.pajak.go.id. Nanti bisa konsultasi dengan tim penyuluh pajak maupun dengan AR-nya. Apabila hendak berkonsultasi dengan penyuluh pajak, silakan ambil untuk layanan konsultasi perpajakan. Nanti bisa juga janji temu dengan AR seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk konsultasi SPT tahunan nanti ada helpdesk sendiri ya Kak? Nanti kita akan membuka satgas tersendiri. Jadi kalau untuk ambil antrian kunjung pajaknya, kalau untuk sekarang sementara masih konsultasi perpajakan ya Kak Benar ya? sekali. Karena antrian untuk konsultasi SPT tahunan belum dibuka. Iya. Gitu ya kawan pajak, nanti kalau misal ingin datang langsung ke kantor pajak itu bisa ambil antrian di kunjung.pajak.go.id.
Gitu. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Dan kemudian mungkin kalau misal pertanyaannya mungkin agak takut ke kantor pajak, bisa melalui link tadi juga ya Pak ya, Bisa, konsultasi perpajakan silakan. atau aplikasi, nanti via chat aja, misal kan pajak ada kesulitan, error di bagian mana, nanti bisa di screenshot gitu Kak ya, atau di foto aja dikirimkan ke petugas WhatsApp yang ada di link Sesuai wilayahnya. tersebut gitu. Oke, terima kasih atas antusiasmenya, atensinya dari kawan-kawan pajak nih yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada lagi pertanyaannya? Sepertinya sudah tidak ada Kak. Sudah mulai clear. Sudah pada pintar-pintar semua nih yang ikut live IG ini masalah pembayaran pajak ya Kak ya. Kami juga menyampaikan ke kawan pajak semua ya. Kami dari KPP Semarang Timur ini ada janji layanannya tuh Kak, namanya siap. Oke. Nah, siap itu apa? Sepenuh hati, terus Ikhlas. ini apa? Ikhlas. Ikhlas, amanah, Pantang pantang menyerah. Itu juga ada gerakannya loh Kak. Bener. Ayo Boleh kita dipraktekkan nih. coba dulu praktekkan ya. Kita Oke. bareng-bareng ya, Kak Rima temenin saya. KPP Semarang Timur, sepenuh hati, ikhlas, amanah, pantang menyerah. Biar Oke, semangat gitu nih aja. sore-sore. Terima kasih kawan pajak semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Mei. Terima kasih, Kak Rima. Selamat sore kawan pajak.